Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mr. CJ. Dalam pembahasan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar bagaimana mengenali sistem kerja daripada karburator. Karburator berfungsi sebagai alat untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara dan mengkabutkannya. Sebelum kita belajar mengenali bagaimana cara kerja karburator, lebih baik kita belajar mengenali daripada komponen-komponen karburator itu sendiri. Apa saja komponen yang terdapat di dalamnya dan apa fungsi dari masing-masing komponennya. Yang pertama adalah bodi karburator. Bodi karburator ini adalah tempat di mana semua komponen karburator diletakkan. Di bodi karburator juga terdapat venturi-venturi yang sangat kecil untuk melajunya udara dan bensin atau bahan bakar. Kemudian ada pelampung daripada karburator. Pelampung ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur tinggi rendahnya permukaan bahan bakar di dalam karburator. Main jet dan juga needle jet berfungsi mengalirkan bahan bakar dengan udara dan mengkabutkannya ketika setengah putaran gas sampai penuh dari putaran gas atau throttle. Pilot jet berfungsi pada saat idle atau langsam hingga setengah putaran daripada grip gas. Mangkuk karburator berfungsi sebagai penampang dari bahan bakar itu sendiri. Output screw berfungsi untuk membuang bahan bakar di dalam mangkuk karburator. Kemudian ada idling screw yang lebih dikenal dengan setelan langsam, yakni untuk mengatur tinggi rendahnya putaran mesin pada saat stasioner. Jug akan bekerja untuk memperkaya campuran bahan bakar pada saat kondisi mesin dingin atau akan melakukan start di pagi hari. Jarum skep dan piston skep akan bekerja sama dalam mengatur komposisi bahan bakar dengan udara sesuai dengan putaran mesin. Setelah kita mengetahui beberapa part-part vital di dalam karburator, mari kita belajar cara kerja daripada karburator. Perhatikan, bahan bakar masuk ke dalam mangkuk karburator dan membuat naik permukaan bahan bakar. Hal ini akan mendorong naik pelampung. Dengan naiknya pelampung, otomatis akan mendorong needle jet untuk kembali menutup saluran bahan bakar. Ini yang disebut namanya kerja daripada pelampung dan needle jet, yakni untuk mengatur tinggi rendahnya permukaan bahan bakar, sehingga kerja karburator bisa maksimal dan dapat masuk ke dalam ruang bakar. Perhatikan video tutorial yang satu ini. Pada RPM rendah atau langsam, udara akan terhisap melalui venturi-venturi yang kecil ataupun yang besar. Hal ini akan mendorong udara masuk ke dalam intake. Begitupun dengan bahan bakar yang ikut tersedot atau terhisap melalui pilot jet pada RPM langsam atau idle. Pada saat inilah kerja pilot jet sangat dibutuhkan. Namun berbeda dengan pada saat setengah putaran grip gas, kerja pilot jet di sini dibantu dengan daripada main jet. Pada saat setengah putaran grip gas, main jet sudah mulai bekerja dan juga pilot jet masih dibutuhkan. Namun, pada saat putaran grip gas penuh, kerja daripada pilot jet
sudah tidak lagi dibutuhkan. Dalam hal ini hanyalah main jet yang berperan penting untuk mengalirkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Lalu, bagaimana dengan cara kerja cuk pada karburator? Perhatikan, pada saat tombol cuk ditekan, otomatis akan membuka sedikit venturi daripada ruang bahan bakar. Bahan bakar akan melaju melalui main jet dan juga daripada cuk itu sendiri otomatis akan memperkaya campuran bahan bakar. Makanya cuk akan bekerja ketika mesin dingin atau akan melakukan start. Nah, bagaimana? Gampang kan cara kerja sistem karburator? Oke, cukup sampai sekian dulu. Terima kasih bagi yang telah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.